Selain lokomotif CC20145 yang terkenal karena keangkerannya, salah satu lokomotif BB301 juga ada yang terkenal angker, yaitu lokomotif BB30127. Berikut pembahasannya. Sebelum membahas keangkerannya, kita ketahui dulu bagaimana lokomotif BB301 ini ada di Indonesia. Lokomotif BB301 adalah lokomotif yang dipesan oleh PT Kereta Api Indonesia yang saat itu masih bernama Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada awalnya, lokomotif ini dipesan sebanyak 50 unit oleh PNKA ke perusahaan pembuat kereta asal Jerman yaitu Freytgroup. Yang pada akhirnya Freytgroup membuat lokomotif pesanan PNKA ini secara bertahap sejak tahun 1964 hingga 1970-an. Dan yang unik adalah dari urutan nomor pesanan lokomotif BB301, yang mana dari nomor urut 1 hingga nomor urut 45 lokomotif tersebut ada di Indonesia, sedangkan nomor urut 46 hingga 50 lokomotifnya tidak ada di Indonesia. Dan yang menggantikan nomor urut 46 hingga 50 adalah nomor urut 51 hingga 55. Mengapa demikian? Jadi sebenarnya yang memesan lokomotif BB301 ini tidak hanya negara Indonesia, melainkan ada negara lain juga yang memesannya, yaitu India. Indian Railway memesan lokomotif jenis ini ke perusahaan Freytgroup berbarengan dengan Indonesia, namun dengan spesifikasi mesin lokomotif yang berbeda. Dan karena itulah saat pembuatan lokomotif BB301 untuk Indonesia, Freytgroup juga membuat lokomotif yang sama persis seperti lokomotif BB301 ini untuk Indian Railway. Disinilah terjadi kekeliruan dalam pencatatan lokomotif yang dipesan kepada perusahaan Freytgroup. Setelah pesanan terakhir lokomotif BB301 untuk Indonesia diselesaikan, Freytgroup pun akhirnya mengirimkan lokomotif tersebut ke Indonesia. Dan setibanya di Indonesia, lokomotif BB301 pesanan terakhir ini pun langsung dioperasikan. Hingga pada akhirnya, Freytgroup menyadari ada kesalahan spesifikasi pada lokomotifnya. Jadi, kesalahannya adalah Freytgroup memberi tulisan penunjuk panel dan indikator lokomotif yang seharusnya dikirimkan ke Indonesia dengan tulisan berbahasa India. Sedangkan lokomotif yang seharusnya dikirimkan ke India justru menggunakan tulisan berbahasa Indonesia, sehingga lokomotif tersebutlah yang akhirnya dikirimkan oleh Freytgroup ke Indonesia. Dan setelah lokomotif pesanan India ini dioperasikan di Indonesia dan Freytgroup menyadari adanya kesalahan, akhirnya Freytgroup mengirimkan surat kepada PNKA yang saat itu sudah menjadi PJKA untuk melakukan pengembalian lokomotif yang salah tersebut. PJKA pun akhirnya mengirimkan kembali lokomotif tersebut. Dan Freytgroup mengirimkan lokomotif BB301 yang sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh Indonesia. Dan karena hal itulah yang membuat nomor urut 46 hingga 50 pada lokomotif BB301 tidak ada di Indonesia. Selain keunikannya tadi, lokomotif BB301 saat itu juga menjadi salah satu lokomotif diesel hidrolik andalan yang digunakan di Indonesia. Lokomotif BB301 ini banyak ditugaskan untuk menarik kereta-kereta ekspres unggulan saat itu. Dan lokomotif BB301 juga sempat menjadi penarik utama kereta api di jalur utama Pulau Jawa, baik di lintas utara maupun lintas selatan. Yang bahkan lokomotif BB301 ini juga sempat menjadi ikon perkeretaapian Indonesia selama tahun 1970 hingga 1980-an. Dan selain digunakan di Pulau Jawa, lokomotif ini juga digunakan di Pulau Sumatera dan ditugaskan untuk menarik rangkaian kereta barang maupun kettle. Lalu, alasan lain lokomotif BB301 ini menjadi andalan adalah karena memiliki daya mesin yang cukup besar di zamannya. Lokomotif BB301 berdaya mesin sekitar 1350-an HP dan gaya traksi lokomotifnya di kisaran 107,1 kN. Untuk mesinnya sendiri menggunakan jenis mesin 4-stroke turbocharger MTU atau Motoren and Turbine Union MD12P 538 TB10. Namun untuk lokomotif BB301 nomor urut 1 hingga 10 menggunakan mesin MD655 Maybach Mercedes. Dan model lokomotif BB301 ini adalah Krupp M1500BB. Dan ya, model Krupp M1500BB ini juga digunakan kembali pada lokomotif BB304. Dan lokomotif BB304 juga bisa dibilang adalah adik dari lokomotif BB301. Namun dengan daya mesin yang sedikit lebih besar dari lokomotif BB301 ini, yaitu 1500 hingga 1800-an HP.
Lalu, semenjak didatangkannya lokomotif BB304 di Indonesia, yaitu pada kisaran tahun 1976 hingga 1984, lokomotif tersebut juga langsung bertugas bareng dengan lokomotif BB301, yaitu bertugas untuk menarik rangkaian kereta-kereta unggulan pada saat itu. Namun sayang, lokomotif diesel hidrolik BB301 dan 304 ini pun mulai turun pangkat dalam kedinasannya ketika lokomotif diesel elektrik mulai hadir di Indonesia. Sehingga tugas lokomotif BB301 pun mulai dialihkan, yaitu hanya ditugaskan untuk menarik kereta api jarak pendek dan kereta api barang. Dan bahkan tidak jarang hanya dijadikan lokomotif pelangsir saja. Yang tentu saja tugas untuk menarik kereta api jarak jauhnya pun diambil alih oleh lokomotif diesel elektrik seperti lokomotif CC201. Lalu, apa keunggulannya dan perbedaan antara lokomotif diesel hidrolik dan lokomotif diesel elektrik? Sehingga penggunaan lokomotif diesel hidrolik menjadi lebih sedikit karena ada lokomotif diesel elektrik. Untuk video pembahasan antara lokomotif diesel hidrolik dan lokomotif diesel elektrik, link di deskripsi. Sebenarnya, lokomotif BB301 ini juga sudah melakukan repower atau mengganti mesinnya dengan tipe mesin terbaru. Dan bahkan hingga tahun 2000-an awal pun sebenarnya beberapa lokomotif BB301 ini masih sering terlihat di lintas. Yang pada akhirnya lokomotif ini benar-benar tersingkir ketika semakin banyaknya lokomotif diesel elektrik yang lebih canggih didatangkan ke Indonesia. Di balik ketangguhan lokomotif BB301 di zamannya, salah satu lokomotif BB301 ada yang terkenal karena keangkerannya, yaitu BB30127. Lokomotif BB30127 sejak awal berdinas hingga kisaran tahun 1970-an sebenarnya tidak pernah mengalami kendala yang serius saat berdinas. Jadi, kisahnya dimulai di pertengahan tahun 1970-an. Dalam satu trip perjalanan kereta, sudah diwajibkan bahwa masinis akan memiliki satu asisten masinis yang bertugas untuk membantunya dalam pengoperasian lokomotif. Saat itu, lokomotif BB30127 ini adalah milik Dipo Bandung. Entah apa perselisihan yang terjadi antara masinis dan asisten masinis tersebut hingga menyebabkan pertengkaran. Pertengkarannya terjadi di dalam ruang mesin lokomotif BB30127. Dan saat terjadi pertengkaran, masinis tersebut memasukkan kepala asisten masinisnya ke dalam eksospen lokomotif. Dan setelah melakukan hal tersebut, akhirnya sang masinis pun mengakhiri hidupnya di ruang mesin lokomotif BB30127 tersebut. Setelah kejadian itu, barulah hal-hal aneh mulai muncul pada lokomotif. Terutama ketika lokomotif ini mulai dipindahkan dari Dipo Bandung menuju ke Dipo Induk Sidotopo. Dari cerita masinis dan teknisi yang menangani lokomotif BB30127 ini, mereka sering ditampakkan sosok wanita yang sedang duduk di dalam ruang mesin lokomotif. Kemudian juga saat sedang berdinas, terkadang masinis sering merasa seperti ada masinis tambahan dalam kabin lokomotifnya. Percaya tidak percaya, hal itu tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Namun terkadang secara nyata lokomotif ini sering berjalan sendiri tanpa masinis, karena tiba-tiba rem lokomotif terlepas dengan sendirinya. Namun yang paling aneh adalah ketika lokomotif ini tiba-tiba menghilang. Awalnya lokomotif sedang diparkir di Dipo Sidotopo, namun tiba-tiba lokomotif ini tidak ada di area parkir dan tidak ada satupun kru kereta Sidotopo yang mengetahui kemana lokomotif ini. Akhirnya dicarilah lokomotif ini oleh para kru Sidotopo. Mereka mencari dari Malang hingga Jember, namun lokomotif BB30127 ini tetap tidak ditemukan, hingga membuat seluruh kru Sidotopo menjadi kebingungan. Hingga pada akhirnya terdapat kabar lokomotif ini ditemukan di stasiun Benteng. Awalnya para kru stasiun Benteng mengira lokomotif BB30127 ini adalah yang akan digunakan untuk langsiran di stasiun Benteng. Ternyata bukan. Setelah banyaknya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat lokomotif ini berada di Dipo Sidotopo, akhirnya lokomotif ini pun dipindahkan ke Madiun. Dan anehnya, ketika di Madiun, lokomotif ini tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Bagaimana menurut kalian?
Sekian dulu video saya kali ini. Jika dirasa ada kesalahan informasi atau teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan jangan lupa subscribe.